ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Mari sama-sama kita baca. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, ternyata Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus yang memberikan kita kemenangan. Amin. Bapak Ibu kalau perhatikan khotbah saya pada tanggal 17 kemarin itu berbicara rahasia-rahasia kemenangan. Nah, saat ini saya akan mau berbicara mengenai kemenangan-kemenangan apa yang kita dapat dari Yesus Kristus. Karena di ayat ini dikatakan bahwa kita bersyukur ya kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita akan melihat kemenangan-kemenangan apakah yang kita dapatkan dari Yesus Kristus. Ya, kalau minggu lalu atau pada tanggal 17 yang lalu kita berbicara kemenangan atau rahasia-rahasia sehingga kita bisa menang, kita mendapatkan kemenangan. Nah, saat ini kita akan melihat kemenangan apa saja yang kita dapat di dalam Yesus Kristus. Pertama, ya, saya ambil di sini bahwa kemenangan dari kebodohan, kemenangan atas kebodohan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita fokus ke ayat yang ke-17. Mari kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-17. Karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kita fokus ke ayat 17 ya. Janganlah kamu bodoh. Nah, di dalam Yesus Kristus, dalam kita mengiring Tuhan, kita akan lepas dari kebodohan itu. Amin. Ya, kebodohan di sini dalam banyak hal ya. Tapi bagi saya orang bodoh itu kalau tidak mengerti kehendak Tuhan ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam ayat-ayat firman Tuhan banyak yang mengatakan bahwa kita ini adalah kesayangan Tuhan. Amin. Kita ini Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan sehingga Dia datang ke dunia, Dia mau mengorbankan diri ya. Dalam hal ini Tuhan sendiri mau datang ke dunia, mengosongkan diri, menjadi manusia ya, sama seperti kita. Cuma satu, Dia mau menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita menuduh diri kita, saya kan orang bodoh. Enggak. Kita bukan lagi orang bodoh, tapi kita orang-orang yang sudah menang di dalam Kristus. Amin. Jangan lagi kita mengatakan bahwa saya tidak berharga, ya kan? Jangan lagi kita mengatakan bahwa saya tidak ada apa-apanya, ya. Bukan berarti kita sombong, tetapi di dalam diri kita harus mengembangkan pemikiran bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan sampai kita bodoh. Kita lihat juga di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 itu jelas Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan tahu kok, ya. Tuhan tahu kok rancangannya. Di sini bilang, sebab aku ini mengetahui, ya. Tuhan sendiri yang bilang, sebab aku mengetahui apa yang ada pada rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya. Apa rancangannya? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya masa depan kita indah dalam Tuhan. Amin. Ini yang harus kita ketahui. Jadi jangan kita menjadi bodoh. Kita harus menang dalam pola pikir kita ya, terutama di saat-saat ini kita harus menang di dalam pola pikir kita. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ayat ini sangat menginspirasi kita ya di zaman sekarang ini. Aku meminta perhatianmu Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Hal-hal yang sempurna dari Tuhan ini yang harus kita lakukan. Nah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Kita saja kalau punya HP, ya kan? Kita punya HP yang lama itu, siapa sini yang masih pakai HP yang lama yang masih 500 megabyte RAM-nya nggak sampai 1 GB? Ada? Sudah Android sih, tapi masih 500 megabyte, belum sampai 1 GB. Dulu saya punya HP itu, ya. Tapi setelah perkembangan Android semakin banyak, ya lemot gitu, ya kan? Baru 3 aplikasi, HP-nya sudah nggak mampu, sudah muter, lemot, udah nggak mampu. You know? Ada HP yang satu itu yang putih di situ. Kalau pakai internet, baru pakai WhatsApp aja, udah nggak karuan ininya, lemotnya gitu. Dia minta di-update gitu kan? Nah, HP-HP yang yang sekarang kalau 3 GB udah lumayan, apalagi kalau yang punya 8 GB sudah lumayan, ya kan? Artinya begini, harus diupdate gitu kan? Harus ada pembaharuan gitu. Jangan kita masih memakai pola-pola yang lama. Artinya apalagi di masa pandemi ini, ya, kita bisa mendengar khotbah di mana saja gitu. Tetapi jangan kita lupa, segala sesuatu harus bersumber dari sini, Alkitab. Amin. Ini yang menjadi parameter, ini yang menjadi ukuran kebenaran itu. Ya, jangan kita terfokus dengan kepopuleran manusia, kepopuleran hamba Tuhan. Tetapi kita harus kembali ke sini. Amin. Segala sesuatu harus kembali ke sini. Nah, harus ada update, harus ada yang berubah. Jangan kita memakai pola yang sudah lama, ya. Misalnya sekarang, ya mungkin kalau yang sudah umurnya sudah lumayan, ya, yang masih pakai HP Nokia dulu, ya, katanya baru pacaran dulu masih pakai HP Nokia, ya. Tapi ada lope-lopenya masih ada kan, walaupun warna hitam, ya kan. Nah, kalau pakai sekarang mungkin udah nggak ini lagi, ya, pakai bunyinya aja kan yang kayak pohon. Hah? Nah, apalagi kalau mundur lagi zamannya babenya Nobe, ya, zaman bapaknya Bapak Eljol, ya kan. Mungkin dulu lebih parah lagi, zaman dulu kan masih surat-suratan. Nggak tahu kalau sudah ada telepon ini, telkom belum ada lah, ya. Itu masih surat-suratan. Jadi ya kalau cuma satu kampung ya cepat itu kan, bisa suruh kirim siapa dulu, misalnya dulu masih sekolah, ditulis di sekolah, mungkin dititip ke teman langsung nyampe, walaupun ya sehari baru nyampe. Terus kalau beda pulau gitu kan, harus bawa ke pos lagi, ya kan. Menunggu jawabannya mungkin bisa seminggu baru dibaca suratnya kan, nggak bisa terhubung. Nah, kalau sekarang mau di negara mana saja bisa langsung dalam seketika waktu. Kayak tadi live streaming kita di like oleh Pastor Stan, ya. Kalau Pastor Stan lagi menonton, ya, hello, God bless you Pastor Stan, ya. Jadi puji Tuhan, di saat ini harus update. Begitu juga dengan pola pikir kita. Amin. Mungkin fokus ke ayat 2. Coba, ini ayat 2 ya. Ya, fokus ke ayat 2. Bisa.
Ayat 2 dikatakan karena itu berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, mari mulai dari mana? Ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah, ya kan? Kita harus berubah dengan pembaharuan budi. Ya. Namanya kita ada di dunia ini. Ya kita akan bersentuhan, kita akan berhubungan, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai pola pikir dunia, ya kan? Tetapi firman Tuhan katakan jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Karena di mana-mana kita akan berhadapan dengan orang-orang yang punya pola pikir dunia. Nah, saya lebih suka ini kalau sharing ya. Kita sharing ya. Tapi kita harus berubah gitu. Bahkan pengetahuan, firman Tuhan mengatakan bahwa pengetahuan itu akan bertambah terus. Amin. Firman Tuhan pun semakin dibukakan. Saya nggak tahu nanti tahun depan, 2 tahun depan, firman Tuhan itu semakin dibukakan terus. Artinya kita harus menerima sesuatu yang baru, tetapi masih di dalam koridor firman Tuhan. Amin. Jangan mempertahankan yang lama, ya, yang lama, tetapi bagaimana ya? Esensi dari firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Esensi dari firman Tuhan itu tetapi ada pembaharuan itu, ya, ada update, yang up to date gitu. Berubahlah oleh pembaharuan budi sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, ya. Di sini berbicara esensi di situ, ya. Mana yang kehendak Allah, itu yang harus kita tahu dan harus kita lakukan. Nah, ini yang saya maksud ya, kita diberikan kemenangan atas kebodohan, ya. Bagi saya kebodohan itu karena tidak tahu, ya kan? Makanya Tuhan bilang umat binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, kemudian bagaimana supaya kita menjadi tahu, ya? Yaitu solusinya hidup dalam Yesus Kristus. Di 1 Korintus 12 di ayat berapa dikatakan bahwa karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Jadi Tuhan akan membuat kita menjadi tahu. Saya sering menganalogikan berbicara belajar. Kata belajar itu dari kata metamorfosis, ya, kalau nggak salah ya. Metamorfosis yang artinya ada perubahan, gitu, berubah. Dulu yang nggak tahu menjadi tahu, ya kan? Harus begitu, ya. Setiap waktu kita harus ada pengetahuan yang bertambah dalam kehidupan kita. Amin. Terutama firman Tuhan harus ada yang bertambah gitu, ya. Dari dulu analogi itu kalau kupu-kupu, ya, darinya ulat dia jadi kepompong, baru dia jadi kupu-kupu. Ada perubahan, ya kan? Belajar itu identik dengan perubahan. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, kita juga di dalam Tuhan harus seperti itu. Amin. Jangan berdiam di dalam ketidaktahuan. Kita harus berubah dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tapi jangan sok tahu. Ya, Bang Jem ketawa. Ya. Harus mempunyai pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Amin. Tolak ukurnya, patokannya, parameternya firman Tuhan. Haleluya. Kemudian kemenangan apa yang kita dapat di dalam Yesus Kristus? Ya, saya sering ulang-ulang ayat ini di dalam Efesus pasal yang ke-6. Mari kita lihat Efesus pasal yang ke-6. Ayat 6 apa ayat 5 itu? Ayat 5. Di situ dikatakan bahwa tipu muslihat iblis itulah yang lawan kita, ya. Kita harus melawan tipu muslihat iblis, ya. Kita lihat sekilas saja ya di dalam Efesus. Hai hamba-hamba lah. Berarti Efesus 5. Efesus 5 ayat 7, 8, 10, sekitar situ. Coba lihat. Efesus 5 ayat yang dikatakan bahwa lawan kita bukan darah dan daging, tapi tipu muslihat iblis. Yang saya mau ambil yang tipu muslihat iblis. Ya. Saya. Oh ini. Coba. Iya, 6 ayat 11.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lanjut ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi namanya roh jahat itu sudah pasti musuh kita. Amin. Itu musuh kita. Jadi musuh kita bukan manusia. Amin. Tuhan itu menciptakan manusia sama. Ya. Semua manusia Tuhan ciptakan sama. Dia ciptakan bintang. Ya, dia menciptakan segala sesuatu dinikmati bersama. Itu yang saya sering katakan bahwa adil. Baik orang yang tidak percaya, orang yang percaya Yesus sama menikmati alam semesta ini. Tetapi ada berkat secara spesial untuk orang-orang yang percaya. Dia pasti selamat surga kekal. Amin. Itu harus kita tahu dulu. Nah, kemudian Tuhan ciptakan sesama manusia itu untuk apa? Saling mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Kasihilah Tuhan Allah, baru kasihilah sesama manusia. Tapi kan manusia seringkali ada yang saling membenci. Benar gak? Hah? Benar. Hah? Seringkali. Nah itu seringkali iblis yang campur tangan di situ. Iblis mau kasih tahu dia musuhmu, ya kan? Padahal sebenarnya iblis itu musuhnya, gitu kan? Nah, ini yang harus kita tahu. Nah, ada satu tahu juga dengan tadi, jangan kita menjadi bodoh. Ya. Manusia itu tidak ada yang musuh. Musuh kita bukan manusia. Sekarang ini lagi viral mungkin kejadian di Afghanistan. Pembunuhan orang-orang yang tidak mengikuti Taliban atau apa ya. Saya tidak terlalu mengikuti, tapi ada video-video yang pembunuhan secara brutal, ya kan? Jadi bebas mereka membunuh. Mereka jalan pakai mobil, saya lihat senjata mesin yang cukup berat, senjata berat. Siapa saja di jalan ditembak. Tapi saya bilang ke ibu, apakah mereka ini karena nonton film perang ya? Jadi mereka bikin di dunia nyata gitu. Ditembak aja semua, mati memang benar orang. Ngeri banget, sudah nggak ada hukum di sana. Orang yang di mobil, mereka lewat ditembak, bebas aja, mobilnya sampai meledak begitu. Siapa saja yang dilihat ditembak, dibikin main-mainan gitu orang. Satu ibu-ibu yang ditangkap sebelum dibunuh, nggak tahu mereka konferensi pers apa gitu, tiba-tiba dia lagi duduk atau berlutut, tembak dari atas, nggak tahu pelurunya sampai mana, bebas membunuh. Nah, itu karena mereka tidak tahu musuh mereka siapa, ya kan? Coba 3 orang ke sini. Luar biasa ya, nggak perlu dibilang lagi namanya. 3 di sebelah kiri jadi iblis. Nggak apa-apa, cuma contoh kan. 3 ini bersama manusia. Nggak ada Yesus. Nah, ini iblis di kiri jadi iblis. Dalam nama Yesus tidak terjadi ya. Cuma contoh iblis. Nah, ini katanya sama manusia lah. Terus Lena dan Norbert ada satu salah pahaman gitu kan, salah mengerti, miscommunication dan lain sebagainya. Nah, Norbert pindah ke sebelah. Jadi iblisnya yang di tengah sini. Nah, di sini katanya kan. Nah, dia memanasin
Norbert, teman saya teman, saya baik gitu. Tapi iblis ya, ini datang dalam pikiran, cuma dalam pikiran. Saya baik begini dia godain supaya membenci si Lena, ya kan? Begitu juga habis dari situ dia pindah, dia pindah, ya kan? Di dalam pikiran kita supaya Lena benci Norbert. Nah, Norbert dan Lena nggak bakalan. Nah, ketika iblis nggak ditolak, ada Tuhan baru dapat pengertian firman Tuhan, gitu kan? Baru mengerti. Amin. Terima kasih ya. Biasanya ilustrasi lebih cepat nangkap ya. Jadi ada kalanya iblis kerja seperti itu. Dia hanya memprovokasi, dia hanya memanas-manasin, dia hanya membuat orang itu supaya semakin bermusuhan, dan dia mau supaya orang malah berteman dengan dia, ya kan? Iblis suka yang saling membenci, ya yang begitu-begitu. Iblis suka, artinya begini, iblis sebenarnya di luar kita, ya. Yang harus kita ketahui, iblis itu di luar, bukan di dalam. Iblis di luar. Tetapi sikap-sikap kita, misalnya itu yang kita belajar minggu lalu sih, yang keinginan-keinginan daging itu di dalam. Keinginan marah, keinginan daging semua di dalam. Iblis hanya apa? Memprovokasi seperti tadi. Dia datang ke sini, dia mau ganggu pikiran, tapi dia di luar. Yang bisa masuk sampai dalam itu Tuhan, Roh Kudus. Amin. Nah, kita hidup menyembah Tuhan, kita diberikan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, ya kan? Seperti saya katakan tadi, parameternya semua ada di sini kok. Kita belajar firman Tuhan, kita ketahui, ternyata pikiran saya ini sudah terlalu, ya kan? Kata Roma Irama, terlalu, ya kan? Dibuat sama si iblis itu. Ternyata pada dasarnya manusia itu ingin saling mengasihi, amin? Ya kan? Apalagi kita taat beribadah kepada Tuhan, taat di dalam Tuhan, kita selalu disirami oleh Roh Kudus. Oh, ternyata sungguh terlalu, ya kan? Kata Bang Roma aja tahu ya, sungguh terlalu. Nah, itulah tipu muslihat iblis. Saya mau supaya kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia musuh kita, ya kan? Roh-roh jahat itu. Cuma kan kadang-kadang orang suka, ya kan, bertanya ke roh jahat gitu, bertanya ke arwah dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan, harus saling mengasihi. Makanya terjadi pembantaian di mana membunuh sesama manusia karena mereka pikir itu musuh. Padahal enggak. Musuh itu roh-roh jahat yang seringkali mengelabui pikiran, doktrin-doktrin yang salah yang diajarkan untuk membunuh. Itulah karena mereka itu sudah dikungkung, dikuasai oleh roh jahat itu, ya kan? Kita harus berdoa. Tapi ada juga orang-orang yang bertobat, ya, termasuk dulu kan Paulus. Dulu Paulus ya seperti itu, menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan, menganiaya orang pengikut Yesus. Akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan. Dia ketika dia bertobat, dia sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Dia bilang dia mau dianiaya, dia tetap memberitakan firman Tuhan karena dia sudah melihat sorga itu. Amin. Nah, begitu juga dengan kita, harus ada update di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan atas tipu muslihat iblis yang saya kasih ilustrasi tadi. Kemudian yang ketiga, kemenangan apa yang kita dapat di dalam Yesus Kristus? Di Roma 7 ayat 18 sampai 20, mari kita lihat. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Ini pengalaman seorang Paulus. Ya, Roma 7 ayat 18 sampai 20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang itu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki itu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saya yakin dan percaya kita semua ingin untuk berbuat baik, amin. Pengen.
pengen untuk saling mengasihi gitu. Tetapi ada kalanya itu yang saya bukakan minggu yang lalu mengenai keinginan daging itu yang dikatakan dosa itu ya, keinginan dosa. Memang kita dari dari sononya kan memang sudah berdosa, dari Adam kan sudah berdosa gitu. Itu yang katakan keinginan daging itu sudah ada. Kalau saya sering katakan anak-anak itu tanpa kita ajar berbuat dosa, ya kan, mereka mesti berbuat dosa. Ya. Apalagi kalau diajarin yang jahat, ya kan. Ada kalanya tanpa diajar mereka sudah bisa nakal dan lain sebagainya kan. Nah, tetapi pengalaman Paulus di sini dikatakan bahwa ada kalanya keinginan yang baik, ya keinginan yang baik ini ya tentu saja dari Roh Kudus, dari Tuhan. Tetapi yang dia lakukan itu yang jahat. Ini Paulus loh. Itu bukan dari keinginan dia secara hati nurani, tetapi karena memang dosa yang istilahnya sudah ada kan orang yang bilang berpikir begini, di dalam kita itu ada setan katanya. Saya bukan begitu. Saya bilang ini, kan di kita ini ada setan. Ya elah gitu. Pernah nggak dengar? Aduh, setan yang ada dalam saya katanya yang sudah bekerja. Saya bukan begitu. Setan di luar, ya kan? Tapi kalau Tuhan bisa sampai di dalam. Amin. Tuhan bisa sampai di dalam. Tetapi gitu, keinginan daging ini, ya itu yang dikatakan keinginan dosa ini, ada kalanya tidak mampu kita lawan, termasuk amarah. Pernah nggak? Makanya firman Tuhan bilang penguasaan diri harus ada, gitu kan? Amarah ada kalanya cepat ketika menghadapi sesuatu masalah, ada kalanya cepat respon. Makanya kita yang dalam mengiring Tuhan, ya memang kita harus selalu tekun di dalam Tuhan, karena itu mau dikikis. Ada firman Tuhan bilang begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Memang kita akan dikikis dengan sesama manusia gitu, untuk memurnikan kita, ya kan? Harus dikikis. Nah, jadi lawan yang harus kita lawan yaitu keinginan daging gitu, Bapak Ibu saya yang dikasih Tuhan. Yang harus kita lawan itu adalah keinginan diri sendiri, itu yang ini seperti Paulus, keinginan dosa, ya kan? Kita harus lawan keinginan dosa itu yang harus kita lawan, bukan setan ya. Setan itu di luar kan, saya pakai ke contoh tadi, setan itu pihak ketiga yang ada kalanya hanya memanas-manas ini, yang memprovokasi pikiran kita. Setan di luar, kecuali dipanggil, setan bisa masuk gitu, ya kan? Kecuali orang yang suka menyembah arwah-arwah itu, setan bisa masuk di dalam rohnya gitu. Tetapi apalagi kita yang dalam Tuhan, setan itu nggak bisa masuk. Yang ada hanya Roh Kudus dalam kita. Amin. Setan takut. Setan takut kepada kita. Coba bilang, teman, setan takut sama kamu. Hah? Bukan kamu yang takut setan. Tanya, kamu tidak takut setan kan? Jangan takut setan. Setan takut sama kamu. Amin. Iya, jangan takut setan. Nah, oke, jadi yang ketiga adalah kita sudah diberikan kuasa untuk kita menang atas itu amarah, gitu kan? Keinginan-keinginan daging itu, ya, penguasaan diri. Ya, kita harus menguasai diri. Oke, yang terakhir, kemenangan apa yang kita dapat dalam Yesus Kristus? Saya ambil di sini bahwa kemenangan atas masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa dalam kita mengiring Tuhan kan bukan berarti tidak ada masalah, ya kan? Kami juga melayani Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Justru ada kalanya ketika kami terjun untuk mengambil tindakan untuk melayani Tuhan, ada kalanya justru di situ awal masalah-masalah. Tetapi kita akan diberikan kemenangan atas masalah-masalah itu. Amin. Bukan tidak ada masalah. Kalian pernah nggak lihat orang yang tidak ada masalah? Pernah lihat? Kan? Orang gila, dia tidak ada masalah tapi selalu bikin masalah, ya kan? Pernah lewat Pondok Ranggon kan?
Siapa? Oh, Septi katanya sering ke Pondok Ranggon. Di sana banyak orang yang tidak punya masalah, ya kan? Hah? Iya. Kalau dekat sini di Rawabuli. Itu orang-orang di situ nggak ada masalah. Mereka nggak akan berantem satu sama lain. Aman, ya kan? Aman di situ. Tapi kalau di rumah-rumah di rumah-rumah yang berdekatan-dekatan, kita nggak tahu orang-orang di situ, mungkin ibu sama tetangganya mungkin lagi saling bermasalah satu sama yang lain kan? Karena manusia memang, ya bagi saya itu masalah itu ya ada gitu. Saya nggak mau katakan penuh dengan masalah, saya nggak mau bilang penuh dengan masalah. Artinya masalah itu ada, seringkali ada, ya kan? Nah, apalagi orang-orang yang sudah komitmen untuk melayani Tuhan, itu ada kalanya masalah itu ya justru kayak lebih besar gitu, saya lihat. Karena apa? Dengan masalah itulah Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang namanya pribadi berkemenangan. Amin. Orang yang berkemenangan itu dia lewati dulu peperangan, ya kan? Bangsa Israel mereka mengalami kemenangan karena mereka lewati dulu peperangan itu. Jadi saya lihat di sini bahwa justru kita memang Tuhan izinkan kita masuk dalam medan pertempuran gitu. Yang kita lawan itu kebodohan, yang kita lawan tipu muslihat iblis, yang kita lawan itu diri sendiri. Jadi saya mau ambil sini bahwa masalah itu ada kalanya cara terbaik Tuhan untuk membuat kita mendapat gelar berkemenangan. Amin. Ini saya pakai pikiran saya sendiri ya. Masalah itu cara Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang berkemenangan situ, ya. Kenapa? Contoh saya ambil misalnya masalah, ketika kita mendapat masalah, biasanya ya ada tipe orang ketika dia mendapat masalah, dia dekat sekali dengan Tuhan. Ada nggak? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak di Norbert, pernah lihat nggak tipe orang seperti itu? Kalau ada masalah dia semakin dekat dengan Tuhan. Waktu nggak ada masalah, enjoy aja, gitu kan? Ada. Nah, ini maksudnya kamu sendiri ya? Oh, saya pikir kamu lihat siapa? Enggak, ternyata kamu sendiri. Oke. Oh, diri sendiri ya? Jangan-jangan semua seperti itu? Enggak ya? Oh, maybe yes, maybe no, maybe yes. Ada tipe orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang ketika masalah malah dia keluar dari Tuhan. Nah, saya sharing saja ya, berbagi. Di Alkitab ada satu pribadi yang namanya Daud. Waktu menghadapi masalah, ya kan, Daud itu banyak sekali masalah waktu dia belum jadi raja, ya. Tapi dia kuat gitu. Tetapi di giliran dia sudah jadi raja, ternyata di situ dia jatuh. Hati-hati kaum pria. Waktu ada masalah mereka kuat, ya kan? Nangis sama Tuhan. Di saat sudah di kesuksesan, ada yang jatuh, ya kan? Tapi ini tidak semuanya. Mungkin ada, itu kuncinya bertahan dalam Tuhan. Amin. Ketika sudah sukses malah jatuh, ya kan? Ada seperti itu. Di kalangan kaum wanita ada kalanya bisa terbalik, ya kan? Di waktu dia senang, enjoy, kuat banget dia dengan Tuhan, ya kan? Rajin dengan Tuhan. Di saat dia menghadapi masalah nggak mampu, dia berbuat dosa. Ada kayak untuk kaum wanita, saya lihat, saya survei, ada yang seperti itu, ya kan? Kelemahan pria ketika dia sukses, kelemahan wanita ketika dia sangat susah berbuat dosa. Tetapi kalau kita sama-sama di dalam Tuhan, ya, kita pasti bisa
berkemenangan. Amin. Makanya waktu susah kita cari Tuhan, waktu kita diberkati, waktu kita bersuka cita, tetap di dalam Tuhan. Amin. Ada khotbah saya waktu hari khotbah KRB kalau nggak salah, bangsa Israel. Waktu mereka diserang oleh masalah, mereka langsung ambil tindakan untuk mencari Tuhan. Tetapi waktu ketika mereka sudah menang, mereka tetap di dalam Tuhan. Nah itu kunci supaya kita tetap menjaga kemenangan itu. Amin. Jangan sampai kalah dengan dunia ini. Kemudian di balik masalah itu membuat kita sungguh-sungguh berdoa. Mari kita lihat Yakobus 6 ayat 16. Yakobus 6 ayat 16. Kalau kita dengar seorang nabi yang bernama Elia, ya, Yakobus 6 kayaknya, Yakobus 6 agak error ya. 5 berarti 5 ayat 16 yang dikatakan bahwa Elia manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa ya. Elia, coba Nobe baca. Yang dia bilang bahwa dia manusia biasa. 17 coba. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini mujizat yang besar bagi saya ya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, terjadi mujizat besar. Saya mau ambil di sini begini. Ada tipe orang yang ketika dapat masalah, dia datang kepada Tuhan berdoa sungguh-sungguh ya. Termasuk saya juga sebenarnya tipe seperti itu ya. Di awal-awal corona, ketika dituduh gitu kan, dituduh bahwa dicurigai kita kena corona, langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa terus, Tuhan jangan sampai. Artinya ada kalanya ketika kita menghadapi masalah yang kita tidak mampu ya. Ini kebanyakan untuk kaum pria ya. Nanti sudah masalah besar baru dia tunduk. Selama masalah itu masih dia tangani sendiri, masih dia mau selesaikan sendiri ya kan. Tipe laki-laki ada kan seperti itu. Diperhadapkan dengan masalah yang sudah dia tidak mampu, baru dia berserah kepada Tuhan. Nah, ketika menghadapi satu masalah kan itu baru kita berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada yang seperti itu. Di dalam kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya ambil di sini bahwa kita bisa melihat mujizat besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita melewati masalah. Amin. Karena di situ ada kalanya kita mengalami pengalaman yang secara pribadi dengan Tuhan. Sampai Ayub mengatakan begini, dulu aku hanya mendengar dari kata orang saja mengenai Tuhan, tapi sekarang saya merasakan sendiri, saya melihat sendiri bahwa Tuhan ada. Ada ayatnya, tahu nggak ayat? Mungkin Ayub 42. Dulu Ayub dia bilang dulu Tuhan itu saya cuma dengar-dengar gitu, tapi sekarang saya rasakan sendiri bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di balik masalah yang kita hadapi, ada kalanya seperti itu. Kita sendiri merasakan, oh ternyata Tuhan itu ada. Oh ternyata Tuhan itu benar-benar ya menolong. Amin. Ya, kalau nggak dapat nggak apa-apa. Jadi di balik masalah ada kalanya membuat kita bersungguh-sungguh. Kemudian di balik masalah ada kalanya Tuhan merubah karakter kita, ya kan? Ada nggak dengan adanya masalah dia berubah, ya kan? Ada kalanya kesombongannya, apalagi yang tidak baik di dalam karakter-karakter yang tidak baik, cuek. Tadinya karakternya cuek, ketika dapat masalah dia jadi nggak cuek. Dulu ya lewat di kompleks, cuek dengan orang, ya kan? Satu waktu dia dapat masalah, ditolong oleh tetangga semuanya kan. Akhirnya dia nggak cuek lagi ketika ke orang, ya kan? Contoh, karena ada kalanya dengan masalah itu membuat
karakter kita dibentuk, karakter kita itu berubah. Amin. Jadi masalah itu Tuhan izinkan. Apakah Tuhan jahat? Kadang-kadang kita harus mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, dengan masalah itu membuat saya berubah, ya kan? Kemudian yang terakhir, di balik masalah itu ada mujizat. Amin. Di balik masalah yang kita hadapi ada mujizat. Karena seperti tadi, semakin sungguh-sungguh berdoa, kan berbicara iman itu percaya. Sebenarnya bagi saya itu iman itu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mempasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Iman itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan, pikiran kita ini kita hanya, ya Tuhan sudah, saya mau percaya, saya mau ikut Engkau. Ada-kadang di balik itu banyak mujizat-mujizat yang kita alami. Amin. Karena kan yang Tuhan lihat dari kita itu iman kita. Tuhan lihat dari kita itu pengharapan kita kepada Dia. Tuhan melihat dari kita itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Makanya di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 24, ya ini contoh waktu kita berdoa. Markus pasal 11 ayat 24 ini contoh kalau kita berdoa. Yesus bilang begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Kita percaya dulu baru dapat. Atau kalau kita lihat ayat ini bagaimana? Percaya dulu baru Tuhan kasih, ya kan? Kita tipe orang seperti apa? Apakah seperti Thomas? Lihat dulu baru saya percaya. Saya harus lihat dulu mujizat Tuhan baru saya percaya. Apakah ada yang tipe yang seperti itu? Nanti Tuhan datang. Yang seperti Thomas kan, saya harus lihat dulu baru saya percaya. Nah, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu yang walaupun belum melihat tetapi percaya. Kalau kita percaya dulu baru Tuhan kasih, iya kan? Nah, jadi ada mujizat-mujizat besar ya di balik masalah itu. Kita ya sudah nggak ada cara lain lagi selain memakai iman. Buntu jalan kita pakai iman. Amin. Biar kita rileks. Coba ini bukan kebenaran ya. Ini cuman ini aja, semacam games atau apalah. Ya, ini. Supaya ada yang ngantuk, mungkin masih capek semalam ya. Secara spontan langsung tuh. Siapa yang cari ini di atas? Kanan. Yang kanan. Jempol kanan di atas ini. Yang jempolnya atas ini. Coba. Yang kanan angkat tangan. Berarti sisanya kiri ya? Kiri gitu. Yang di atas yang jempol kiri atau kanan? Oh, namanya aja kanan juga. Secara spontan ya? Bukan yang dibuat-buat. Spontan kiri. Menurut survei, kalau yang di atas itu kanan, berarti dia itu selalu itu otak kanan. Otak kanan itu berbicara iman, otak kiri itu logika. Ya. Kiri. Logika banget ya. Ya. Logika. Ada kalanya itu seperti Thomas. Tapi enggak, bukan bercanda. Jadi ini menurut survei, tapi ini bukan kebenaran ya. Ini cuma survei bahwa
yang kanan di atas itu dia lebih banyak memakai otak kanannya. Kiri, otak kirinya itu yang logika, yang semua yang masuk di akal gitu. Kalau otak kanan itu iman. Jadi sesuatu yang tidak masuk dalam akal manusia, gitu, iman gitu, berbicara iman, sesuatu yang supranatural. Kita harus berusaha supaya otak kanan kita itu bekerja maksimal. Amin. Otak kanan kita itu bekerja maksimal, artinya makanya kalau lihat orang berdoa, kayaknya dia suka gimana? Dia suka gini, dia suka gini, biar otak kanannya bekerja. Perhatikan, dia mau menggerakkan ininya gitu, otak kanannya. Kalau yang begini orang biasanya pemikir dia, ya. Nah, kita maksimalkan ya. Otak kiri juga harus dilatih, ya kan, untuk pengetahuan hal-hal yang logika. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, otak kanan itu, iman itu harus. Kalau kalian pernah membaca mengenai Abraham berpikir, itu ada. Abraham berpikir kalau dia serahkan anaknya, Tuhan kok akan ganti gitu. Itu iman gitu. Pola pikir Abraham yang kalau menurut saya itu dia gerakan otak kanannya itu. Selalu berpikir positif dengan Tuhan, selalu berpikir, selalu iman gitu. Segala sesuatu, ya berarti kalau saya ada masalah ini, saya percaya di balik masalah ini ada pertolongan Tuhan. Amin. Gitu. Selalu ada hal-hal positif dengan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, misalnya nih masalah kita sudah ada, yang konteksnya di sini masalah kita sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi masih ada masalah, gitu ya maksud saya ya. Kita sudah berhati-hati, tetapi kok ada masalah gitu. Kita seperti Yusuf, Daniel, mereka sudah tekun, mereka sudah setia dengan Tuhan, tapi kok ada masalah. Nah, itu yang dikatakan bahwa masalah itu sebenarnya cara Tuhan untuk membuat kita naik tingkat, the next level. Amin. Kita nggak berdiam di satu tempat. Kita Tuhan membawa untuk naik lagi gitu. Ya. Orang yang dari lulus SMA kan sebelum lulus itu ada ujian untuk masuk lagi ke perguruan tinggi dan sebagainya. Begitu terus. Ya, kita mau naik terus. Naik terus dalam Tuhan, jangan berturun. Jadi lewat masalah ada kalanya cara Tuhan untuk mengangkat kita supaya kita tidak tinggal di situ lagi. Tetapi bukan masalah yang kita bikin gitu, ya. Jangan kita bikin masalah terus kita ada rencana Tuhan. Zaman pula itu, ya. Masalah yang kita bikin terus kita bilang ada rencana Tuhan. Itu nanti kita bahas satu waktu ya. Karena ada orang itu masalah dia bikin terus dia tafsir sendiri. Oh, ada rencana Tuhan. Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Jangan bilang diri sendiri ya. Maksudnya jangan bilang saya seperti Jem tadi ya. Oh, pernah seperti itu ya? Ya, saya juga pernah, ya kan? Kadang-kadang kita sendiri yang bikin masalah. Kita bilang, oh ada rencana Tuhan. Padahal mau mengelak, mau membela diri gitu kan. Ada rencana Tuhan lain. Kita harus berubah. Amin. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Oleh haleluya. Jadi lewat kita merayakan kemenangan bangsa ini, ya ini masih ada sangkut paut dengan kemenangan yang kita alami di bangsa ini, ya. Kita tinggal mengisi kemerdekaan. Kita juga harus merdeka di dalam Tuhan. Kita harus petik, kita harus menerima kemenangan-kemenangan yang Tuhan Yesus sudah kasih bagi kita. Amin. Supaya hidup kita selalu diberikan damai sukacita. Kita melayani Tuhan dengan sungguh. Kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama